Oke teman-teman, karena waktu udah menunjukkan pukul 16:05, jadi kita mulai dulu ya sambil tunggu teman-teman yang lainnya join. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana, masih pada semangat kan? Udah Hamin 20 UTBK ya. Nah, sebelumnya izinkan aku buat memperkenalkan diri. Nama aku Fadila Nur Latifah, biasa dipanggil Iva. Aku dari Pinter Bareng ID. Nah, pada sore hari ini aku diberi kesempatan buat membersamai Kak Luna untuk belajar bareng sama teman-teman tentang TPS penalaran umum. Yang materinya itu udah terpampang di layar teman-teman semua nih. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa. Karena seperti yang kita tahu, usaha tanpa doa itu adalah sombong, dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Oke, jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Nah, teman-teman, buat belajar bareng pada hari ini itu nggak ada kuisis ya. Jadi buat teman-teman yang ada latihan soal atau mau tanya soal, bisa langsung on mic atau bilang di kolom chat aja buat dibahas bareng di sini. Nanti bisa ditanyain langsung ke Kak Lunanya. Terus buat teman-teman yang mau nyalain kameranya sekali lagi juga boleh banget ya, biar kita lebih dapet feel belajar barengnya gitu. Jadi nanti aku, Kak Luna, dan teman-teman yang lain tuh bisa ngerasa, oh aku lagi belajar bareng sama dia, kayak gitu. Yuk boleh banget on cam teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Teman-teman juga On cam diusahakan banget, maksudnya di pada keadaan yang senyaman-nyamannya buat belajar, mau sambil bawa minum atau apapun boleh. Pokoknya teman-teman senyamannya teman-teman aja dalam belajar. Gak apa-apa belum mandi ya teman-teman. Nanti bisa mandi habis ini. Tetap cantik sama ganteng kalau belum mandi. Oke, kalau gitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:07, jadi belajar bareng pada sore hari ini. Kita mulai aja ya teman-teman. Buat Kak Luna, waktu dan tempat kami persilahkan. Semangat belajar teman-teman. Halo semuanya, kenalin nama aku Luna. Aku sekarang mahasiswi di Biologi FMIPA UI 2020. Nah, aku ini tuh alumni dari SMA 8 Yogyakarta. Salam kenal ya. Nah, kali ini aku mau membawakan materi yang judulnya pernyataan benar atau salah mengenai informasi detail. Nah, kenapa kita tuh penting tuh loh belajar ini, karena kalau waktu di UTBK kemarin aku jujur banget kayak apa ya, sering banget nemuin disuruh nyari pernyataan yang benar atau salah mengenai teks maupun mengenai kalimat. Jadi aku rasa ini tuh bakal penting banget. Nah, terus biasanya tuh nggak cuman pada teks atau paragraf doang. Kalau nyari pernyataan benar salah, bisa jadi di informasi mendetail seperti misalnya pada kalimat nomor berapa, di paragraf berapa, kayak gitu. Terus aku lanjut aja ya. Nih, jadi sebelum kita mulai, kita tuh harus tahu apa itu informasi dan apa itu paragraf beserta macam-macam jenisnya. Biar apa? Biar kita tuh bisa apa ya? Istilahnya kayak nyari tips-tipsnya juga tuh loh kalau kita mau ngerjain soal tuh gimana. Nah, terus lanjut. Jadi pertama informasi. Nah, informasi itu bakal dibagi menjadi dua, informasi umum dan informasi spesifik. Kalau informasi umum itu informasi yang disampaikan secara luas dalam teks. Misalnya ada definisi, keterangan, dan lain sebagainya. Biasanya informasi umum itu berupa ide pokok, kalau enggak ya kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, terus ide pokok itu kalian mesti juga udah tahu kan, ide pokok itu merupakan hal pokok yang diungkapkan dalam paragraf dan menjadi inti dari seluruh paragrafnya. Makanya kalimat utama itu termasuk informasi umum dalam suatu paragraf.
Terus ide pokok itu bertujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memfokuskan pembahasan pada satu hal saja. Jadi biar nggak ngelantur kemana-mana. Lanjutnya, informasi spesifik. Informasi spesifik itu informasi yang diungkapkan secara detail. Contohnya, ide atau gagasan penjelas dalam suatu paragraf. Gagasan penjelas itu termasuknya kalimat penjelas ya. Jadi habis kalimat utama atau sebelum kalimat utama. Kan kalau di paragraf kan ada yang induktif, deduktif, atau campuran. Nah, lalu keberadaan informasi spesifik ini bertujuan untuk memperjelas informasi umum. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang informasi umum sama spesifik? BTW sorry ya kalau ntar ada suara-suara soalnya rumahku lagi direnovasi. Ada yang mau bertanya? Kayaknya enggak ya, aku lanjut dulu. Selanjutnya ini habis ada informasi, ada paragraf. Nah, paragraf itu mesti kalian juga udah tahu kan. Paragraf itu berupa gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu bahasan tertentu. Unsur-unsur paragraf itu ada 4. Yang pertama topik atau gagasan utama, kalimat penjelas atau kalimat pendukung, konjungsi. Kalau misalnya informasi kita harus harus menentukan informasi, kita tuh bakal harus tahu dulu temanya apa, topiknya apa, atau gagasan utamanya di paragraf tersebut tuh apa sih, gitu ya. Nah, kalau buat nyari yang topik atau gagasan utama, tema gitu-gitu tuh biasanya kata atau frasa yang paling banyak muncul di paragraf tersebut. Terus jenis paragraf berdasarkan letak kalimatnya. Ada deduktif, induktif, dan campuran. Ini kalian juga udah tahu kan. Nggak usah ngulangin lagi ya. Terus jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Mesti kalian juga udah tahu. Dan ini juga nggak bakal ditanyain kan di di UTBK. Biasanya kan cuma penerapannya ya. Selanjutnya ini ada bentar. Biasanya ini, selanjutnya pernyataan benar atau salah mengenai informasi detail sesuai yang udah aku taruh di judul itu. Kita akan membahas mengenai informasi detail. Informasi detail itu apa sih? Nah, informasi detail itu informasi yang merujuk pada satu pokok bahasan. Jadi bukan yang termasuk yang umum ya, tapi bisa jadi yang ditanyain itu yang umum. Terus informasi detail itu dikatakan benar jika informasi dan pilihan jawabannya sama dengan informasi pada teks. Ini benarnya itu bukan samanya ini bukan sama bisa sama semuanya gitu, tapi kadang-kadang tuh sama pembuat soalnya itu bisa diganti-ganti kalimatnya atau diganti frasanya jadi sinonim-sinonimnya gitu loh. Jadi nggak mesti sama persis gitu atau bisa jadi diparafrase gitu ya. Terus kalau informasi yang dikatakan salah itu apabila pilihan jawabannya tidak sesuai dengan informasi pada teks. Tidak sesuainya itu termasuk misalnya yang subjek jadi objek atau sebaliknya, atau konjungsinya tuh harusnya dan malah atau, dan sebagainya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tadi ada pertanyaan yang masuk di kolom chat yang bedanya apakah itu kayaknya ke yang kalimat utama sama kalimat penjelas tadi ya? Atau mungkin boleh on mic yang tanya buat Xiaomi. Ntar ya aku buka chat dulu. Bedanya apa tuh? Yang mana nih? Yang informasi detail atau yang mana? Sorry aku nggak bisa buka chat terus ya. Kayaknya yang di awal tadi Kak, yang kalimat utama sama kalimat penjelas ya. Yang ini. Yang sebelumnya lagi. Oh, yang informasi spesifik sama umum.
Halo teman-teman. Coba ya aku jelasin Yang lagi. oh ya. Kalau informasi umum itu ide pokok. Jadi yang paling banyak ibaratnya paling banyak atau enggak tuh gini loh, kayak misalnya tema. Nah, tema itu informasi umumnya. Atau topik itu informasi umumnya. Misalnya ada suatu paragraf tuh ngomong soal banjir di Jakarta. Penyebabnya apa sih? Nah, misalnya paragraf pertama itu bilang pengertian dari banjir gitu menurut siapa. Terus yang paragraf kedua opini, misalnya opini Anies Baswedan mengenai banjir tersebut. Nah, itu tuh merupakan informasi umumnya. Nanti waktu di paragraf itu bakal diperjelas dengan argumen-argumen dari penulis atau dengan fakta-fakta yang ada. Kayak gitu. Nah, penjelasannya ini disebut dengan informasi spesifik. Oke, aku lihat chat lagi ya. Kayaknya ada yang Kak, cara menentukan ide pokok tuh bagaimana? Nah, ini sebenarnya kayaknya di sekolah tuh udah diajarin deh. Caranya tuh yang pertama seingatku ya, dan apa ya, kalau aku nyari ide pokok tuh mesti caranya beda sama yang lain gitu loh. Nah, kalau menurut aku pas rolas aku tes dari menurut aku itu cara menentukan ide pokoknya yang pertama cari kalimat utamanya. Kalau udah nemu kalimat utamanya, cari kata kuncinya. Misalnya kalimat utamanya itu tadi kayak yang banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta, bla 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 bla. Nah, itu berarti kita lagi mengidentifikasi atau menganalisis mengenai banjir atau sedang membicarakan mengenai banjir gitu. Yang penting cari kalimat utamanya. Lanjut ya. Nah, ini termasuk langkah penyelesaian soal. Yang pertama itu pahami informasi detail yang ditanyakan. Tadi kan aku jelasin informasi detail itu apa. Informasi detail itu yang dari informasi umumnya ditambahkan informasi spesifiknya. Jadi kita harus tahu, ibaratnya kita tuh kayak menyimpulkan dulu paragraf itu tuh ngomongin apa sih gitu. Nih, pahami apakah soal menyatakan pernyataan benar atau salah. Biasanya soal dilengkapi dengan kata atau frasa kunci, lalu temukan kata atau frasa kuncinya. Nah, ini yang pertama, setelah kita bicara mengenai memahami mengenai paragrafnya, terus kita lihat soalnya. Soalnya tuh dia nanyain pernyataan yang benar atau yang salah. Nah, biasanya kalau soal itu bakal dilengkapi dengan kata frasa atau kunci. Misalnya kayak gini, ini harusnya bukan soal ya, biasanya pilihan jawabannya dilengkapi dengan kata atau frasa kunci. Jadi misalnya soalnya biasanya tuh kayak umum gitu loh. Kalau kemarin aku tuh UTBK tuh biasanya kalimatnya tuh pendek-pendek. Nah, ntar disuruh nyari yang benar atau yang salah. Tapi kalau di trio tuh biasanya malah paragraf berbentuk paragraf panjang, terus kita disuruh nyari mencari pernyataan benar atau salahnya pada paragraf keberapa kayak gitu, atau pada informasi detail, misalnya di paragraf ke ini itu tuh benar nggak kayak gitu. Tapi kalau kemarin UTBK sepengalamanku itu kayak kalimat-kalimat, jadi ibaratnya tuh ABC optionnya itu bakal kayak diganti sinonim atau antonimnya gitu loh. Jujur kayak lebih susah kalau kalimat sih daripada paragraf. Soalnya kenapa? Karena kalau kalimat tuh kayak fokus kita tuh jadi kebagi-bagi tuh loh, yang ke subjek, predikat, objeknya. Nah, kalau yang teks kan masih mending kan, kayak kita bakal tahu tuh loh ide pokok dan lain-lainnya gitu. Lanjutnya, lakukan scanning. Scanning itu apa sih? Bentar. Scanning itu, kalian mesti udah pada tahu deh kayaknya. Scanning itu membaca secara memindai. Nih, teknik membaca memindai. Jadi dilakukan hanya pada kata atau frasa kunci terkait. Jadi kan tadi kita udah nentuin kan di optionnya itu kata kuncinya apa aja, frasa kuncinya tuh apa aja.
Nah, dari masing-masing option itu kita bakal tarik ke teksnya. Kita cari di teksnya, misalnya yang option A itu kata kuncinya penanganan banjir gitu. Penanganan banjir oleh BMKG dinilai terlalu apa gitu misalnya ya. Nah, berarti kan apa frasa kuncinya kan penanganan banjir kan. Nah, kita cari itu di paragraf mana yang ngomongin penanganan banjir kayak gitu. Terus, jadi nggak keseluruhan isi teks ya. Jadi biasanya aku tuh kalau ngerjain soal PU ataupun TPS yang lainnya itu tuh baca dulu pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya mengenai kesimpulan dari paragraf bla bla bla. Nah, aku langsung baca ke paragrafnya. Jadi nggak baca keseluruhan isi teksnya gitu loh. Soalnya nanti kayak buang-buang waktu gitu. Lanjut. Jika soal meminta pernyataan benar, lakukan scanning di paragraf yang ditanyakan saja. Begitu juga sebaliknya. Ini yang udah kayak yang aku omongin ya. Terus yang selanjutnya membandingkan dengan pilihan jawaban. Nah, sebenarnya kalau aku itu kalau ngerjain pernyataan benar salah atau kesimpulan tuh aku mesti baca optionnya dulu, baru aku kaitkan sama paragraf teksnya gitu loh. Kalau ini kan baca teksnya dulu, baru bandingkan dengan pilihan jawabannya kan. Kalau aku tuh biasanya sebaliknya, tapi kayak ada beberapa saat di mana aku tuh malah apa ya kebalik gitu loh, kayak udah nggak fokus gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Nah, membandingkan dengan pilihan jawaban. Setelah mendapatkan informasi yang detail, langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan pilihan jawaban yang tersedia. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Halo, halo. Ya, teman-teman, buat yang ada pertanyaan atau mungkin ada contoh soal, bisa langsung ditanyain ke Kak Luna ya. Kalau malu on mic boleh lewat kolom chat juga. Iya, boleh kok lewat chat, nggak apa-apa. Ini lanjutnya aku mau masuk ke tips nih. Udah nggak ada yang nanya. Tips mengerjakan soal. Yang pertama itu ada pernyataan tuh akan tetap dikatakan benar nih ya, akan tetap dikatakan benar meskipun pernyataan pada pilihan jawaban menggunakan kata-kata yang berbeda tapi punya makna yang sama. Seperti yang aku udah bilang tadi, misalnya aja menggunakan sinonim, perumpamaan dan lain-lain, ataupun kalimatnya tuh disintesis lagi tuh loh, di ibaratnya yang subjek nanti jadi di belakang, atau tahu kan mesti kayak mensintesis kata gitu. Nih, ada yang nanya, Kak mau tanya bedanya simpulan sama kesimpulan itu apa? From Vivi. Oke. Nah, sebenarnya aku lagi nggak bahas kesimpulan sama kesimpulan deh. Tapi nggak apa-apa, aku coba jawab ya. Simpulan sama kesimpulan tuh menurutku sama aja sih. Bedanya tuh kayak stylenya yang penulisnya gitu loh, penulis soalnya. Menurutku tuh sama aja. Dan aku selama nemuin soal triot, yang simpulan tuh mesti kesimpulan. Yang kesimpulan tuh sama aja kayak kesimpulan gitu loh. Selanjutnya, apakah udah menjawab, Vivi? Kalau udah, aku lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau pernyataan yang paling tepat tuh gimana ya, Kak? Soalnya mirip-mirip, susah bedainnya. Nah, tadi kayak kamu tuh harus mengolah kata-kata tersebut gitu loh. Gimana cara ngolahnya? Yang pertama, ya kamu ibaratnya gimana ya? Misalnya ada option A sampai E gitu kan. Terus kamu nentuin tuh yang paling benar menurutmu yang mana. Terus kamu bandingin lagi sama yang di teks. Kamu banding-bandingin terus sampai kamu tuh nemuin beneran ide pokoknya gitu loh. Atau ibaratnya informasi yang bener banget gitu loh. Soalnya selama aku triot itu juga aku sering nemuin yang sama-sama kayak optionnya tuh mirip-mirip tapi itu tuh salah gitu loh. Kayak apa ya? Kayak gini misalnya apa ya? Ntar kayaknya ada di bahas soal ada deh. Jadi tuh aku sering nemuin itu soal tadi kayak gitu tuh optionnya tuh sama tapi akhirnya tuh aku sintesis kata-katanya tuh ternyata itu tuh salah. Nah, lanjutin dulu ya. Nih,
pernyataan salah akan dikatakan salah jika informasi pada pilihan jawaban tidak sesuai atau berbeda dengan informasi pada paragraf terkait. Ada kata-kata yang bisa jadi pengecohnya ketika kita mau menentukan pernyataan yang benar atau salah berdasarkan paragraf. Misalnya kata atau frasa yang menunjukkan bagian seperti sebagian, sedikit, mayoritas, minoritas, beberapa di antaranya, dan kata-kata lain yang memiliki makna berbeda dengan makna kata atau frasa seperti semua, seluruh, tidak terkecuali, dan sebagainya. Nah, ini jadiin tips saja ya, kalau mau ngerjain soal, inget-inget. Kalau misalnya di informasinya tuh ngomongnya semua atau beberapa gitu, berarti kan kayak kalau di opsi jawabannya jadi sedikit itu kan kayak beda ya, kalau beberapa sama sedikit tuh beda loh. Beberapa tuh kita tuh nggak tahu tuh loh apa nominalnya itu sebenarnya berapa. Tapi kalau sedikit kan kita udah tahu, oh ada yang lebih banyak gitu kan. Terus mayoritas minoritas udah pada ngerti lah. Terus lanjut dulu. Salah. Ada yang tanya lagi nggak ya? Aziz, Kak mau nanya nanti ada bahas soal gitu nggak? Ada sih. Jadi ntar kita analisis bareng gitu ya. Jadi nggak cuma aku yang ngebahas. Ntar aku bakal nanya ke kalian. Yang tadi udah aku omongin tuh loh yang tentang menentukan kata kunci dan lain-lain. Nah, nanti coba kalian tentuin kata kunci, frasa kuncinya, dan simpulan jawabannya ntar gimana. Kata atau frasa yang menyebutkan suatu angka atau jumlah harus dipastikan angka pada pilihan jawaban dan teks sama agar dapat dikatakan dengan pernyataan yang benar. Ini harusnya udah paham lah ya. Gitu. Jadi biasanya itu aku juga itu nemu soal kan di informasinya tuh misalnya 6 juta. Ntar jadinya di optionnya tuh 6.000 atau gitu-gitu lah, atau biasanya kan desimal kan nggak terlalu kelihatan lah ya gitu. Biasanya pokoknya kalau ini informasi detail menentukan pernyataan benar salah berdasarkan informasi detail itu harus teliti banget. Bacanya scanning terus jangan jangan ngelamun waktu ngerjainnya, ntar ngelantur kemana-mana. Selanjutnya ada activity time. Analisis soal bareng, kita akan menentukan kata atau frasa kuncinya, letak frasa kunci dalam teks, dan jawaban yang tepat. Ntar kalian kalau misalnya nggak on mic nggak apa-apa, tapi coba jawab bareng-bareng di kolom chat ya. Udah siap belum nih? Ntar aku kasih waktu sekitar 3-5 menit, mungkin cukup ya buat baca teksnya. Ntar kata kunci yang aku tanyain ini tuh per optionnya. Jadi misalnya option A nanti kata kuncinya apa, ntar kalian ketik di kolom chat. Gitu ya. Oke, nih soal pertama. Dibaca dulu selama 3 menit mungkin ya. Aku timer.
Oke teman-teman, waktunya bacanya udah habis. Nah, aku sekarang mau tanya nih, kata atau frasa kunci dari yang option A itu apa sih? Coba jawab di kolom chat ya. Bentar-bentar, aku belum tanya jawabannya. Ini aku tanya frasa kunci dari option yang A. Apa nih? Cagar bioskop. Iya, ada yang benar tuh. Jadi yang A ini, kata frasa kuncinya itu adalah cagar biosfer baru. Nah, kenapa kata kuncinya ini? Nah, biasanya itu kalau kata kunci itu bukan subjek, tapi predikat. Oke. Biasa cagar biosfer baru. Nah, tadi setelah ada yang jawab cagar biosfer baru, letak frasa kuncinya itu ada di paragraf nomor berapa sih dan kalimat nomor berapa? Ada yang tahu nggak? Bisa di chat. Oke, jadi benar ya letaknya itu ada pada paragraf kedua nomor kalimat nomor berapa tuh? Nomor 2 ya. Ini terakhir Indonesia berhasil menambahkan cagar biosfer baru dalam daftar UNESCO. Gitu. Nah, terus ini menurut kalian benar nggak sih yang option A? Danau Toba di Sumatera Utara merupakan salah satu cagar biosfer baru di Indonesia yang masuk dalam daftar UNESCO Biosphere Reserves. Bener nggak tuh? Indonesia berhasil menambahkan cagar biosfer baru dalam daftar Indonesia, yaitu harusnya Togean, Tojo, Una Sulteng, Samota, NTB, Berbak, dan lain-lain ini ya. Jadi Danau Toba itu nggak termasuk ke dalam cagar biosfer baru yang ditambahkan oleh Indonesia ke dalam daftar UNESCO. Nah, selanjutnya kata kunci dari yang option B nih apa? Boleh on mic, boleh di chat. Oke, bener banget nih jawabannya. Yang di chat siapa ini yang pertama? Ya, ada kependem. Jadi, ini kata kuncinya itu Indonesia kan menjadi anggota Dewan Biosfer Dunia UNESCO. Ini kan kata kuncinya anggota Dewan Biosfer Dunia UNESCO. Nah, ini kata kunci ini atau frasa kunci ini. Frasa ya ini jadinya. Frasa kunci ini terletak di mana nih? Di teks. Ada yang bisa jawab nggak? Yuk, baru berapa nih yang jawab? Oke, terletak di paragraf pertama ya. Nah, di kalimat yang pertama juga. Terus kita baca lagi ya, baca ulang dari paragraf ini. Indonesia terpilih, salah. Indonesia terpilih kembali, aduh nggak kelihatan. Kembali UNESCO International Coordination untuk periode 2019 sampai 2023 melalui proses pemungutan suara yang berlangsung di markas besar UNESCO di Paris. Nah, ini kalau di optionnya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Biosfer selama 3 periode berturut-turut. Nah,
ini kan namanya informasi umumnya kan ini, kalau Indonesia terpilih kembali kan. Nah, di sini ada informasi spesifiknya, yaitu Indonesia juga menjadi ICC MAB periode 2015 sampai 2019. Berarti udah berapa periode deh? Udah 2 periode kan. Nah, sedangkan yang di option B itu selama 3 periode berturut-turut. Jadi salah ya termasuknya. Oke, kita lanjut yang C. C, Indonesia menambahkan 5 cagar biosfer baru ke dalam daftar UNESCO. Ini gimana? Apa frasa atau kata kuncinya nih? Bisa dijawab di chat. Atau on mic. 5 cagar biosfer baru. Ya, udah pada pinter-pinter nih. Bener ya. Jadi, kalau nentuin frase atau kata kunci itu biasanya di predikatnya. Jadi predikatnya ini 5 cagar biosfer baru. Ini kalimat apa sih namanya? Kata frasa kuncinya ini terletak di mana nih di paragraf? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang paragraf 2 kalimat ketiga, paragraf 2 kalimat kedua. Ayo, mana yang kedua apa yang ketiga? Oke, jawabannya ini 2 apa 3, yo. Kalimat apa? Iya, kalimat 2 ya. Kalau yang kalimat ketiga itu dia merupakan informasi spesifiknya. Gitu. Yang kalimat pertamanya ini delegasi tetap ini sampai ICC MAB ini termasuk apa ya? Kayak informasi umumnya tapi belum apa ya, nggak ditanyain tuh loh di pertanyaannya di optionnya ini. Indonesia menambahkan 5 cagar biosfer baru ke dalam daftar UNESCO. Jadi benar ya, di kalimat kedua ini dibilangin kalau ada 1 yang di Sulteng di NTB, yang ketiga di Jambi Sumsel, yang keempat di Kalimantan Barat, dan yang terakhir di NTB. Benar. Jadi yang C ini termasuk informasi yang benar, pernyataan yang benar. Terus kita tetap analisis sampai yang D dan E ya. Yang D, option D, ini frasa kuncinya yang mana nih? Bisa dibaca dulu. Masa kerja anggota Dewan Biosfer Dunia adalah 5 tahun per periode. Apa nih? Oke, pada jawabnya masa kerja. Ya, benar sih, tapi lebih tepatnya kalau ditambahin lagi tuh masa kerjanya 5 tahun per periode. Nah, ini di nomor berapa nih? Di mana di teksnya? Salah. Ini masa kerja ini kan termasuk apa ya? Termasuk kayak itu kan subjek kan. Nah, sebenarnya tuh kata kuncinya, frasa kuncinya itu anggota Dewan Biosfer sama periode. Paham nggak? Jadi kalau masa kerja itu ibaratnya subjeknya gitu loh. Subjeknya di sini adalah masa kerja gitu. Terletak di mana nih masa kerja anggota Dewan Biosfer yang per periodenya tuh?
Paragraf 1. Ya, bener ya. Paragraf 1. Nah, ini tuh apa ya? Bentar. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Tes. Oke. Nah, ini kan pada ini kan 2019 sampai 2023. Nah, ini tuh 4 tahun, bukan 5 tahun kan, satu periode ini. Jadi termasuk pilihan pernyataan yang salah. Selanjutnya, saat ini UNESCO memiliki kurang dari 700 cagar biosfer dunia dalam daftar UNESCO Biosphere Reserves. Yang mana nih kata kuncinya? Paragraf 2 yang akhir. Kata kuncinya yang mana tuh? Cagar biosfer. Udah ya, aku analisis dulu. Saat ini UNESCO memiliki kurang dari. Nah, ini kurang dari 700 cagar biosfer gitu. Jadi bukan cuma cagar biosfernya doang. Soalnya mesti nanti kayak orang tanya, cagar biosfernya kenapa gitu kan. Nah, kita harus jelas. Cagar biosfernya kurang dari 700 gitu. Paham kan? Ya benar, kurang dari 700. Nah, selain ini kurang dari 700, ini kan dia merupakan pernyataan. Jadi kata kuncinya itu apa ya, kayak kita nyarinya di teks itu ada ini UNESCO Biosphere Reserves. Nah, kita cari juga yang ada UNESCO Biosphere Reserves-nya. Di mana tuh tadi? Ini kan. Dengan penambahan tersebut, Indonesia memiliki 16 taman nasional, diantaranya lebih dari 700 cagar biosfer dunia dalam daftar UNESCO ini kan. Ini juga bisa termasuk kata kuncinya. Nah, sebenarnya yang ini tuh bukan UNESCO nggak sih harusnya? Harusnya Indonesia. Nah, kurang darinya juga salah. Harusnya lebih dari 700. Paham kan? Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Selanjutnya ya. Soal nomor 2. Bisa dibaca dulu 5 menit. 3 atau sampai 5 menit. Ini 3 menit aja deh. Soalnya kan pendek ya. Salah. Mohon maaf. Oke, kita mulai analisisnya ya. Yang ini dibaca dulu, kenaikan tiket pesawat yang berlangsung sejak pertengahan tahun lalu. Selain memukul bisnis transportasi udara dan merosotnya penumpang domestik, mahalnya tiket pesawat ini juga menimpa sektor pariwisata dalam negeri. Penurunan penumpang pesawat domestik sudah terlihat sejak Agustus 2018. Pada Mei 2019, jumlah penumpang domestik yang menggunakan angkutan udara mencapai 5,2 juta. Angka ini turun 7,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan jumlah tersebut anjlok 27% dibandingkan Mei tahun lalu. Pertanyaannya yang benar, pernyataan yang benar. Oke, kita analisis dari yang option A. Persentase penurunan jumlah penumpang domestik pada April 2019 dibanding Mei lebih dari 20%. Nih, mana nih frasa kuncinya? Ada yang bisa jawab nggak frasa kuncinya? Yang A, option A ini yang mana? April 2019 dibanding Mei 2018. Oke. Ada lagi nggak yang bisa jawab nih? Oh, di chat.
penurunan penumpang domestik. Nah, Kiyomi benar ya ini. Jadi jumlah penumpang domestiknya menurun gitu ya. Benar nggak sih persentasenya ini? Nah, kita cari di paragraf, di kalimat nomor berapa nih? Persentase penurunan jumlah penumpang domestik yang menurun. Iya, yang ketiga, penurunan, nih, kata kuncinya penurunan penumpang pesawat domestik. Terus April lebih dari 20%. Bener nggak tuh? Harusnya salah nggak sih? Kan yang April ini tuh nggak ada di teksnya gitu loh. Ya nggak? Gimana kita mau tahu apa penurunannya tuh berapa persen? Gitu. Nah, tapi walaupun yang April ini nggak ditulis, bisa kita simpulkan berdasarkan kalimat nomor 4 dan 5. Pada Mei 2019, jumlah penumpang domestik yang menggunakan angkutan udara mencapai 5,2 juta. Angka ini turun 7,1% dibanding bulan sebelumnya. Hal ini berarti perhitungannya akan seperti ini. Yang misalnya jumlah penumpang domestik yang April 2019 itu 100%. Sorry ya nggak bisa annotate soalnya aku nggak pro. Jumlah penumpang domestiknya April itu ibaratnya 100%. Nah, kalau jumlah penumpang domestiknya Mei berarti ini kan 7,1 berarti 100% dikurangi 7,1%. Gimana tuh jadinya jumlah penumpang domestiknya. Nah, jumlah penumpang domestiknya April itu bakal jadi ini, coba aku annotate ya. Aku nggak bisa soalnya. Bentar. Nih, kan April. Aduh. Ya lo jelek banget. April per Mei. Sorry ya jelek banget. Terus ini Aprilnya kan 100 kan. 100%. Per Mei-nya berarti 100 kurangi 7,1%. Gitu. Nah, April ini kita singkat jadi Y. Aduh, astagfirullahaladzim. Mei-nya tadi berapa nih? 5,2 juta kan? Itu 5,2. Terus ini tetap 100. Ampun jelek banget. Sorry ya guys. Ini 100 kurangi 7,1%. Nah, berarti kita nyari Aprilnya kan. Jumlah yang April itu berapa sih? Tinggal dioperasiin aja kan ini. 100% per bulan dikali 5,2. Jadinya nanti kalau dibuletin 5,5 juta. Nah, berarti aku salah nggak sih? Salah jelasin. Oh, aku malah jelasin yang C. Astaga, sorry banget. Iya, aku malah jelasin yang C nih. Jadi yang April ini 5,5 juta kan. Bukan 8,7 juta. Sorry. Aku malah ngejelasin yang C. Ini salah ya. Harusnya 5,5 juta berdasarkan penjelasan ini. Terus, kalau kita, bentar. Jumlah penumpang domestik. Nah, yang Mei-nya nih. Mei-nya berapa? Harusnya berapa tuh? Mei 2018. Bentar. Kok aneh sih soalnya? Oh iya, bener. Nah, yang Mei itu kita bisa cari kayak gini lagi. Ini tinggal diganti yang Mei. Tinggal diganti yang Mei 2018. Ini tetap Mei 2019. Nanti juga caranya segini sama, coba dicoba dulu. Nanti hasilnya bakalan yang Mei 2018 itu yang ini ya. Ini tuh bakalan hasilnya 7,1 juta. Coba deh, dicoba dulu.
ininya diganti Mei 2018, terus 12 sama tetap sama gini. Gitu. Sama ininya diganti 27%. 27% nih diganti di sini. Nih, 27% dari sini nih. Gitu ya. Bakal hasilnya 7,1 juta. Jadi salah juga ya. Salah. Terus lanjutnya yang A nih. Sorry banget tadi ngelantur. Yang A, persentase penurunan jumlah penumpang domestik pada April 2019 dibandingkan Mei 2018 lebih dari 20. Gimana nih taunya? Ini bisa dilihat berdasarkan dua kalimat yang terakhir ya. Dari sini sama sini. Dibaca dulu. Pada Mei 2018, jumlah penumpang domestik yang menggunakan angkutan udara mencapai 52 juta. Angka ini turun 7,1% dibanding bulan sebelumnya. Nah, persentase penurunan jumlah penumpang domestik dari April 2019 ke Mei 2019 itu 7,1%. Bentar. Jadi kan bulan sebelumnya berarti kan April ya. April 19. April 19. Ini berarti berapa turunnya nih? Ini kan 7,1%. Dan dari Mei 2018 ke Mei 2019 itu 27%. Nih. Ini kan Mei ini sama Mei ini itu turunnya 27%. Terus dengan demikian persentase penurunan jumlah penumpang domestik dari Mei 2018 ke April 2019 adalah 27%. Kurangi 7,1%. Berapa tuh? Gampang lah ya, 19,9%. Harusnya 19,9%. Bukan 20%. Meskipun ini cuman kurang 0,1%, bukan berarti dia 20%. Terus, jadi ini juga salah. Terus yang B, persentase penurunan jumlah penumpang domestik berkurang setiap bulan. Bener, emang ada di sininya, ada di teksnya. Enggak kan, cuman dibilangin terus turun, tapi kan bukan berarti setiap bulan dia turun, bisa jadi setiap bulan dia fluktuatif gitu loh. Fluktuatif tahu kan? Fluktuatif itu bisa naik, tiba-tiba turun, terus naik lagi turun naik gitu-gitu. Namanya fluktuatif. Terus berarti jawabannya yang E kan, selisih jumlah penumpang domestik pada bulan Mei 2018 dengan April 2019 adalah sekitar 1,6 juta penumpang. Bener ya? Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyain dulu nggak di nomor ini? Ada yang mau ditanyain dulu? Atau lanjut? Oh, tadi dapat Mei 2018 sama April 2019. Gimana, Kak? Nih, yang pakai ini loh. Bentar, aku annotate lagi. Oi. Nggak bisa sih. Nih, yang ini, pakai ini. Nggak bisa. Aduh, bentar. Ini siapa dah yang annotate? Wait. Pakai yang ini. Guys, ada lagi annotate nggak ya? Kok aku nggak bisa annotate? Gitu. Pakai yang ini ya. Tadi kan aku bilang April ini cara nyari yang April ini gimana sih sama yang Mei ya? Mei 18 sama April 19. April 19-nya pakai ini. April per Mei 19 sama dengan ini. Gitu yang aku udah jelasin dulu nih. Paham nggak? Nggak jelas ya? Bagaimana? Ya intinya pakai perhitungan ini ya. Gitu.
Selanjutnya, ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, lanjut ya. Clear. Oke, ini teksnya rada panjang, jadi bentar. Ini soalnya suruh nentuin pernyataan yang salah. Oke, kita analisis dulu, kita baca dulu teksnya selama kurang lebih berapa menit ya? 5 menit deh. Dibaca dulu. Oke, ABC-nya ntar di slide selanjutnya ya. Dibaca dulu aja soalnya teksnya dipahami dulu. Empat menit lagi. Tiga menit lagi. Pastikan memahami setiap ide pokok dari per paragrafnya ya. Kalian simpulin sendiri tuh yang paragraf 1 tuh ngomongin apa sih. Terus yang kedua ngomongin apa, yang ketiga ngomongin apa. Itu bakal mempermudah kalau kalian udah lihat opsinya nanti. Cek. Kayaknya udah ya. Ada yang bisa itu nggak jelasin yang paragraf 1 tuh ngomongin apa? Ide pokoknya. Bisa di chat, bisa on mic. Ngomongin apa nih yang paragraf 1? Pengelolaan sampah. Ya, pengelolaan sampahnya gimana tuh? Coba. Pengelolaan Iya, pengelolaan lebih sampahnya tepatnya. bisa jadi apa? Gimana Alternatif sumber energi lain nggak? Ya, bisa. Nah, lebih tepatnya lagi, kalau pengelolaan sampah di Indonesia itu bla 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 gitu ya. Jangan cuman pengelolaan sampah aja. Kan nggak tahu tuh ntar di mana. Terus yang paragraf 2 nih ngomongin apa? Aspek-aspek. Ya, benar ya. 5 aspek dan penjelasannya. Yang ketiga ini masih sama ya kayak yang paragraf 2. Berupa lanjutannya. Itu. Terus kita cari yang pernyataan yang salah. Oke, kita lihat ininya. Yang A.
isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini kata Benar. kuncinya atau frasa kuncinya yang mana nih? Undang-undang bukan sih Kak, yang isi undang-undang. Ya benar. Oke, kita cari yang ada undang-undangnya. Yang mana tuh? Ini enggak sih? Iya Terkait benar hal Kak. ini, Indonesia memiliki undang-undang bla 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 tentang pengelolaan sampah. Benar nggak ya? Oke. Ini kata kuncinya kan undang-undang. Terus informasi spesifiknya kalau yang di sini itu harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Benar nggak tuh? Benar ya? Kan di ini kalimat ke-10. Kalimat ke-10 mana sih? Yang ini yang RT nih. Bentar. Nih, ini dalam hal ini adalah langkah konkret yang diterapkan pelaksanaan undang-undang pengelolaan mulai dari kementerian hingga tingkat RT. Itu berarti kan secara nggak langsung dia memaknai kalau undang-undangnya ini tuh harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia kan, mulai dari kementerian hingga tingkat RT. Berarti jawaban yang pertama itu pernyataan yang benar. Kan yang di sini ada pernyataan yang salah. Oke, lanjut yang B. Indonesia sudah memiliki aturan negara berupa undang-undang yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah. Benar nggak tuh? Benar ya. Yang ini tadi tentang pengelolaan sampah. Nah, bisa jadi yang membuat soal itu mempelesetkan. Misalnya nih, Indonesia sudah memiliki aturan negara berupa undang-undang yang khusus mengatur tentang pembuangan sampah atau tentang apa sampah gitu. Biasanya itu kayak gitu. Ini benar. Yang C, pemerintah wajib menganggarkan dana dari APBN dan APBD untuk pengelolaan sampah. Kata kuncinya apa nih? Anggaran dana. Bisa anggaran dana, bisa APBN dan APBD ya. Oke, kita lihat di teksnya. Salah. Nih, mana yang ada APBN, APBD? Berarti ini kan. Yang paragraf ketiga, kalimat kedua. Lantaran mengelola sampah memang tidak murah, Sri mengakui ada biaya yang bisa dihitung berapa jumlah seharusnya APBN dan APBD menganggarkan dana untuk pengelolaan sampah, termasuk biaya yang harus dikeluarkan setiap rumah tangga. Nih, dia tuh mengakui ada biaya yang bisa dihitung berapa rupiah seharusnya APBN dan APBD-nya. Tapi apakah pemerintah wajib menganggarkan? Enggak. Nah, emang enggak ya, tapi kan si Sri-nya itu, Sri Bebasarinya ini bilang kalau ada biaya yang bisa dihitung. Nah, ini bakal mempermudah pengelolaan sampah. Karena dia termasuk 5 aspek yang harus dipenuhi itu loh dalam pengelolaan sampah. Paham nggak? Kan ada 5 aspek yang harus dipenuhi. Berarti kalau harus dipenuhi kan berarti kan wajib kan. Nah, ini anggaran APBN dan APBD ini berhubungan sama pemerintah. Jadi pemerintah itu wajib memenuhi adanya APBN dan APBD. Gitu. Paham nggak? Paham nggak guys? Aku takut nggak jelas nih. Oke, paham ya. Lanjut ke option yang D. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus menerapkan budaya bersih sejak dini dengan membuang sampah pada tempatnya. Ada di kalimat nomor berapa nih? Paragraf akhir yang itu yang sering minta budaya bersih. Oh iya, benar Aspek. ya. Jadi, iya betul. Bentar. Di tempatku nge-lag ya, bentar ya.
Halo, kedengeran nggak? Dengar. Oke, bentar-bentar. Tempatku nge-lag soalnya. Nih, ini kata kuncinya apa nih yang tadi? Menerapkan budaya bersih sejak dini. Malah Budaya aku bersih. Jawaban dulu ya. Menerapkan. ya harus menerapkan budaya bersih sejak dini ya. Ini ada di yang ini udah disebutin tadi. Ini. Oke, jadi itu pernyataan yang benar. Nah, yang E, masyarakat memanfaatkan teknologi. Benar apa salah? Salah ya, udah mesti salah. Soalnya yang lainnya benar. Gitu. Ini salah karena apa? Ada yang tahu nggak kenapa ini yang option A ini salah? Ada yang tahu? Membuang sampah bukan? Gimana? Oke, aku jelasin ya. Masyarakat manfaatkan teknologi untuk memberikan sanksi. Nah, yang salah ini adalah memberikan sanksinya. Padahal di sini itu dibilangin kalau masyarakat itu bisa memanfaatkan teknologi dalam mengelola sampah secara langsung, bukan untuk memberikan sanksi kepada oknum yang membuang sampah sembarangan. Ada di mana nih? Nah, juga aku nggak kelihatan. Oh ya nih, benar-benar. Makasih. Sini menyebutkan aspek teknologi bisa menghasilkan efek samping. Teknologi bisa dibagi pengelolaan sampah, gitu ya. Aspek teknologinya itu buat kita tuh mengelola sampah tuh gimana gitu loh, memanfaatkan teknologi bukan untuk memberikan sanksi gitu. Oke, jadi ini yang jawabannya adalah yang E. Lanjutnya, sebenarnya ini udah mau selesai sih. Nih, ini aku ada nemu di Twitter soal penalaran umum UTBK 2020. Nah, aku compile yang cuma 2 soal sih yang benar salahnya. Terus aku mau minta kalian buat diskusi nih, yang jawabannya itu yang apa. Soalnya jujur aku nggak nemu kuncinya ya. Begitu. Sih dari kalian udah ada yang nemu ya soal-soal ini. Soalnya udah kesebar sih. Oke, ini boleh sambil diisi atau dibuka link feedback-nya ya. Thank you. Ada yang udah pernah nemuin belum soal ini di Twitter atau di mana? Soalnya emang udah menyebar luas. Oke, aku baca dulu ya. Kayaknya Kak, jawaban. Oke, bentar ya. Jeruk nipis banyak mengandung antioksidan, asam sitrat, dan vitamin C yang akan mempercepat metabolisme tubuh. Sistem metabolisme yang cepat mengubah lemak dan gula menjadi sumber energi yang cepat. Lemak dan gula yang berubah dengan cepat menjadi sumber energi akan memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Meskipun banyak mengonsumsi karbohidrat, berat badan tidak akan bertambah akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang lambat. Gitu. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Yang A, coba kita analisis. Lemak dan gula yang berubah cepat akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Ya enggak nih? Kita coba lihat nih ya. Lemak dan gula yang berubah dengan cepat menjadi sumber energi akan memperlambat. Harusnya enggak kan ya? Harusnya yang mempercepat sistem metabolisme tubuh itu ini asam sitrat dan vitamin C gitu. Jadi lemak dan gula tuh kayaknya enggak deh. Ya enggak sih? Soalnya aku enggak nemuin ininya kunci jawabannya. Jadi nggak tahu yang benar yang mana, makanya aku mau ngajak kalian diskusi. Nih kayaknya yang A tuh enggak deh. Terus yang B, penumpukan lemak dalam tubuh akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Benar nggak tuh? Kayaknya enggak ya, nih. Benar kali, Kak. Gimana? Benar. Kenapa tuh benar? Aku nggak nemu soalnya. Sistem metabolisme yang cepat
mengubah lemak dan gula menjadi sumber energi yang cepat. Penumpukan lemak terus akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Bentar. Penumpukan gula berubah dengan cepat. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Yang C, kandungan di dalam jeruk nipis meningkatkan konsumsi karbohidrat. Bener nggak tuh? Salah, Kak. Ya, salahnya kenapa nih? Tadi siapa yang ngechat nih? RRR, salahnya kenapa tuh? Yang C. Ada yang tahu nggak? Asam sitrat sama vitamin C nggak sih, Kak? Ya, benar. Harusnya itu ya. Yang D. Makan dalam jumlah banyak mempercepat sistem metabolisme tubuh. Benar nggak? Halo? Oke, di chat siapa nih? Oke, salah juga ya. Oh, RR jawab harusnya mempercepat metabolisme. Benar. Jadi kandungan dalam jeruk nipis itu mempercepat metabolisme, bukan meningkatkan konsumsi karbohidrat gitu ya. Soalnya konsumsi karbohidrat tuh kalau dia meningkat bentar, kok nggak nemu sih? Oke, lanjut dulu ya. Yang E, kandungan jeruk nipis memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Yang ini benar ya. Soalnya apa? Nih kita coba simpulin dari sini awal. Jeruk nipis banyak mengandung antioksidan, asam sitrat yang mempercepat metabolisme tubuh. Nah, kalau metabolisme cepat, lemak gula sumber energi cepat, mengubah lemak gula cepat. Nah, lemak gula yang berubah dengan cepat akan memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Ini kayak ibaratnya kayak silogisme gitu loh. A maka B, B maka C, C maka D. Berarti A maka D gitu. Paham nggak? Gitu ya. Oke. Oke, habis ini kita mau foto loh. Jangan lupa siap-siap buat on cam. Selanjutnya, nih. Macan tutul adalah salah satu dari 4 kucing besar yang dikenal dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Macan tutul memiliki panjang tubuh antara 1-2 meter dengan bulu berwarna kuning kecoklatan dan bintik hitam. Macan tutul banyak terdapat di benua Asia dan Afrika. Macan jenis ini memburu mangsa dengan berbagai ukuran. Nah, ini yang ditanyain yang pasti salah. Berarti kan beberapa ini tuh ada yang kurang tepat juga, tapi yang ditanyain yang pasti salah, yang jawabannya tuh nggak ngambang gitu loh. Yang mesti salah nih, gitu tuh yang mana nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Kita diskusi aja ya. Coba yang A. Semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Bentar, ada yang ngechat nih. Ada yang jawab A, ada yang jawab E. Oke, yang A dulu. Kenapa RRR bisa nyebutin kalau A itu informasi yang pasti salah? Kenapa ini A? Coba ya, semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Nah, jawabannya nih RRR bilang, karena nggak semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran itu kucing besar. Ya,
ya emang bener gitu loh. Aku juga mikirnya awalnya itu yang ini, yang A. Tapi setelah aku cermatin lagi, yang ini pernyataan yang pasti salah gitu loh. Yang pasti salah. Ini tuh kayak masih ada kemungkinan buat bener. Karena kita nggak tahu yang memakan mangsa berbagai ukuran tuh apa kucing besar aja atau yang lain juga memakan mangsa berbagai ukuran. Tapi dia ini masih ada kemungkinan buat bener. Jadi kita nggak bisa asumsiin kalau dia tuh pasti salah gitu loh. Soalnya kembali lagi ke yang apa sih, aturan silogisme kan juga ada kan. Kalau misalnya beberapa tuh nggak mesti beberapanya dia tuh bakal sedikit atau banyak gitu loh. Paham nggak? Terus kita yang B, lihat dulu. Hewan yang berwarna kuning kecoklatan pandai memanjat dahan. Bener nggak tuh? Kalau menurutku ini tuh Benar. bisa jadi benar. Nah, karena apa? Karena hewan yang berwarna kuning kecoklatan itu disebutkan dalam teks adalah macan tutul. Terus Gitu. Jadi macan tutul pandai memanjat dahan itu mungkin benar ya. Tapi emang kalau di logika itu nggak semuanya hewan yang berwarna kuning kecoklatan itu adalah macan tutul gitu. Tapi ya emang bener sih kalau kita berdasarkan teks ini doang tuh emang macan tutul pandai memanjat dahan. Lalu yang C, pemburu menangkap macan tutul karena bulunya yang indah dan kuning kecoklatan. Bener nggak tuh? salah. Kenapa tuh salah? Karena dia memburunya yang berbagai ukuran, bukan berbagai jenis bulu. Salah, sorry. Gimana? Karena pemburu itu memburunya mangsa yang berbagai ukuran, bukan berbagai bulu yang indah atau Oke, jadi aku mau jelasin juga. Pemburunya yang dimaksudin itu pemburu manusia gitu loh. Bukan macan tutul yang memburu gitu. Halo? Kedengeran ya, nggak? dengan Oke, gitu ya. Jadi jawabannya kurang tepat. Nah, tapi jawaban tadi ya. Nah, pemburu menangkap macan tutul karena bulu indah dan kuning kecoklatan itu mungkin terjadi karena emang bulunya tuh berwarna kuning kecoklatan kayak bakal bagus tuh loh. Tapi ini emang nggak 100% benar, tapi tuh masih ada apa ya? Bukan 100% salah, tapi masih ada kemungkinan buat salah gitu. Jadi nggak pasti salah sih yang ini. Karena kita juga nggak ada di sini kan, pemburunya tuh bakal nangkap macan tutul gitu kan, nggak ada di teks ini. Jadi misal disuruh nyari yang pasti salah atau pasti benar, kita mengacu aja sama teksnya gitu. Paham kan? Mengacu sama teksnya. Jadi kita nggak usah bayangin yang di luar teks gitu loh. Teks gitu. Lanjutnya, macan tutul adalah jenis kucing berukuran lebih dari 2 meter yang ini P ya, yang pandai memanjat dahan. Yang pandai memanjat dahan. Ini bener ya. Kok lebih dari 2 meter sih? Nah, ini adalah jenis kucing yang berukuran lebih dari 2 meter. Ini juga sebenarnya tuh kayak salah nggak sih? Tapi gimana ya? Ini salah sih menurutku. Tapi apakah pasti salah? Gitu. Coba yang E dulu ya. Macan tutul yang terdapat di Eropa memiliki panjang tubuh lebih dari 2 meter. Nah, ini macan tutul itu banyak terdapat di benua Asia dan Afrika. Ini kan nggak ada Eropa tuh. Berarti yang D ini masih lebih memungkinkan benar nggak sih? Karena kan nggak terbatas 1-2 meter gitu loh. Paham nggak? Kalau menurutku yang E itu pasti salah karena dia nggak nyebutin kalau ini tuh ada di Eropa gitu. Apalagi lebih dari 2 meter. Paham nggak? Kalau emangnya menurutku Asia sama Eropa beda ya? Asia, Eropa tuh benua lain. Paham nggak sih? Jadi di sini tuh nggak mengatakan kalau di Eropa tuh ada macan tutul, apalagi yang panjang tubuhnya lebih dari 2 meter. Jadi ini kayak udah di luar konteks gitu loh.
Sedangkan yang D ini masih bisa ditoleransi karena mungkin aja ada yang emang lebih dari 2 meter, tapi yang di sini cuman dibilangin 1 sampai 2 meter doang. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Oke. Nah, sebenarnya udah selesai kelasnya sampai di sini. Nah, terus aku bakal nanya ini apa aja sih? Dan ada yang nanya. Jadi kalau nggak disebutkan dalam teks, udah pasti salah. Nah, kita apa ya sintesis lagi tuh loh kata kalimat-kalimatnya. Siapa tahu dia tuh masih nyangkut-nyangkut Bukannya dalam Eropa teks, salah tapi satu Asia, Kak? bukan Eropa tuh benua sendiri. Siapa Halo. tadi? Eropa tuh benua sendiri, jadi benua kan ada banyak kan, ada Eropa, Asia, Afrika, Australia gitu loh. Jadi Eropa bukan di Asia, Eropa tuh kayak Jerman, gitu-gitu. Salah satunya kan, Kak? Enggak, beda-beda. Coba deh searching benua di dunia, Eropa tuh bukan di Asia. Soalnya Asia tuh benua sendiri. Udah paham belum? Coba deh searching dulu. Ya ini sih kayak emang soal-soal UTBK tuh nggak cuman mempertanyakan yang ada di dalam teks saja, tapi juga mempertanyakan kayak ibaratnya pengetahuan umum juga sih. Itu. Hah? Nih, tadi kembali ke gimana? Halo? Oke. Aku mau jawab Lagi nggak sih, Kak? pertanyaan. Gimana? Kan saya Halo? tadi nanya Google, apakah Eropa termasuk Asia? Iya. Halo? Terus katanya benua Eropa adalah salah satu bagian dari beberapa negara di Asia yang bisa disebut dengan Eurasia. Berarti itu termasuk Itu kalau setengah-setengah 50-50. itu tuh kalau apa enggak? Bisa benar, Apa bisa kayak enggak? kayaknya enggak deh, soalnya benua Eropa tuh sendiri. Tauku loh. Kayaknya enggak termasuk Asia deh. Soalnya Asia tuh benua sendiri. Beda. Kalau Eurasia itu kayak lempengnya enggak sih? Aku pernah dengar lempeng Eurasia, tapi kalau benua kayaknya udah beda deh. Oke. Tadi kembali. Oke, Rizky tadi ya yang nanya. Oke, thank you ya Rizky. Lanjut ke pertanyaannya Munawar Ahmad. Jadi kalau nggak disebutkan dalam teks udah pasti salah. Sebenarnya kayak ya iya sih udah pasti salah, tapi siapa tahu masih nyerempet ke beberapa frasa di teks, kan kita ibaratnya juga harus jeli itu loh kalau mau mensintesis kata-katanya. Jadi sebenarnya intinya tuh yang aku maksud tadi tuh kayak kita tuh jangan bayangin yang di luar teksnya. Misalnya teksnya tadi bilang kalau mana nih teksnya tadi. Misalnya dia teksnya tadi bilang kalau macan tutul adalah salah satu dari 4 kucing besar. Nah, kita bayanginnya macan tutul aja, nggak usah bayangin 3 kucing besar yang lain gitu loh. Karena mesti nanti udah beda gitu, atau enggak yang ini. Misalnya terdapat di benua Asia dan Afrika. Nah, kita nggak usah bayangin yang di Eropa, soalnya yang di Eropa tuh kita nggak tahu emang ada apa enggak. Siapa tahu spesiesnya emang ada tapi kita nggak tahu. Tapi di teksnya ini dia tuh nggak dibahas gitu loh. Jadi ya mungkin salah sih kalau menurutku. Kalau aku jawab yang tadi ini pasti bakal salah sih, soalnya nggak ada di teksnya. Kalau Jadi pemburu, kita Kak? mengacu pada teksnya. Gimana? Pemburu. Pemburu. Nah, ini Pemburu kan pemburunya dia manusia. ya Manusia nggak ada kan. dalam teks. Iya. Nah, tapi ini kan masih nyerempet-nyerempet gitu loh, karena bulunya yang indah dan kuning kecoklatan. Nah, berarti mungkin dong, nih, warna kuning kecoklatan dan kuning hitam. Nah, kita tuh berarti kayak memungkinkan aja tuh loh dia bakal apa namanya
bakal memburu si macan tutul, walaupun pemburunya ini emang nggak di dalam teks ini. Kan kita nyari yang pasti salah gitu kan. Yang C ini kayak memungkinkan, tapi emang kalau ditanyain yang benar, dia mesti nggak bener lah. Soalnya kan dia ibaratnya nggak disebutin dalam teks. Nah, kita menyimbolkannya itu bakal gimana, kan nggak ngerti kan. Nah, menurutku pribadi yang paling salah itu yang E. Yang pasti salah itu yang E, karena yaitu di sini cuman disebutin di Asia dan di Afrika, nggak ada di Eropa gitu loh. Oke. Nih, jadi kelasnya cukup sampai di sini. Sebelumnya ini bakal apa namanya? Bakal aku tanya ini, apa aja sih yang kita pelajarin hari ini? Ada yang mau on mic enggak? Atau di chat mungkin? We on mic dong. Yuk teman-teman, Yuk, apakah ada? apa Siapa aja tuh? nih yang udah dapetin hari ini? Ya, apa tuh? Biar aku seneng nih. Gimana teman-teman? Ada yang di chat nih. Kalau menurutku lebih ke menganalisis tiap teks, Kak. Jadi biar lebih teliti juga. Iya, aku sengaja tadi kayak nganalisis bareng-bareng, nggak bikin kuis. Soalnya kalau kita nganalisis bareng tuh bakal ada 1 atau 2 poin yang dijadiin kita tuh tips gitu loh buat ngerjainnya, biar besok juga lebih paham kalau ngerjain sendiri. Begitu. Terima kasih Kiki atas jawabannya. Jadi selain kita belajar menganalisis, kita tadi juga belajar mengenai informasi spesifik sama informasi umum ya. Jadi kita sekarang udah bisa bedain informasi spesifik itu yang kayak gimana, yang umum kayak gimana, terus frasa atau kata kunci itu yang kayak gimana. Jadi kita bakal bisa besok-besok tuh kayak kalau ngerjain tuh bisa cari kata kuncinya dulu. Jadi nggak usah baca yang semuanya gitu kan. Oke. Jangan lupa isi feedback-nya juga ya. Linknya udah ditaruh Iva di chat. Oke, kita selesai nih. Yeay. Terima kasih ya teman-teman udah join kelasnya. Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih buat Kak Luna? Ya, ini ada pertanyaan lagi nggak nih? Sama-sama. Ya, live dulu ya, kita foto bareng dulu. BTW, buat yang mau tanya-tanya soal gitu ke aku, bisa kontak aku ya. Bentar-bentar. Ini ID line-ku aku tulis. Tuh ID line-ku udah aku tulis. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya soal ke aku, bisa kontak aku di line gitu ya. On cam yuk, kita foto bareng. Jadi sekarang kita bakalan ke sesi foto bareng ya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak terkendala jaringan, silahkan buat on cam. Kita bakal foto bareng sama Kak Luna. Yeay. Aku tungguin sampai 17.30 ya teman-teman. Iya, sama-sama.
semuanya.